Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Ini adalah laptop punya Asus yang serinya adalah VivoBook Pro 15 OLED M3500HC. Dan harga produk yang kita bahas ini bro, dia dijual di angka 13 jutaan. Nah, ngomong soal harga, sebenarnya produk ini awal pertama kali dirilis dia itu harganya menyentuh hampir di angka 19 juta. Tapi makin di sini dia harganya makin turun karena seri Asus sudah mengeluarkan varian prosesor baru. Jadi kalau kalian cari budget 13 jutaan, bolehlah ditonton sampai akhir karena laptop ini memberikan beberapa value yang mungkin salah satu value itu cocok sama kebutuhan kalian. Karena gini bro, laptop yang kita bahas ini punya 3 buah fitur utama atau keunggulannya lah saya bisa bilang kayak gitu. Yang pertama layarnya gede 15,6 inch yang didukung oleh panel OLED. Terus dapur pacunya ini sudah menggunakan Ryzen 9 plus RTX 3050 yang support untuk driver Nvidia Studio. Nah, ini menarik bro. Terus yang ketiga, laptop ini juga punya baterai yang kapasitasnya gede di angka 63 Wh. Jadi kalau kalian pakai, dia itu bisa awet bertahan di angka 7-8 jam dan itu tanpa dicas sama sekali. Inilah fitur unggulan dari Asus yang kita bahas sekarang. Cuman kalau kita ngomongin soal prosesor bro, ini bukan varian prosesor terbaru versi 7000 tapi masih di versi 5000. Jadi kalau kalian merasa 7000 itu harganya terlalu tinggi, mungkin bisa noleh ke sini karena tidak harus kita pakai versi terbaru. Yang penting kebutuhan kita cocok. Nah, ini mungkin pas buat kalian. Tapi kalau kalian tuh orangnya memang mencari, kalau nggak baru saya skip aja deh. Ya mungkin ini nggak cocok sama kalian. Tapi yang jelas gini bro, untuk laptop yang kategorinya tipis seperti ini dan dia powerful, dia otomatis punya kekurangan bahwa RAM-nya akan otomatis tersolder alias nggak bisa di-upgrade. Itu sudah harga mati. Ini nggak cuma Asus tapi merek-merek yang lain seperti kayak Lenovo, Acer ataupun brand yang lain juga memiliki patokan yang sama kayak gitu. Jadi kalau kalian mending yang bisa di-upgrade, ya mendingan kalian cari laptop gaming aja. Kemudian kalau untuk spek highlight-nya, laptop yang kita bahas ini dia itu dalamannya pakai Ryzen 9 yang serinya 5900HX yang dimana prosesor ini sudah punya 8 core per 16 thread dengan kecepatan dasar di angka 3,3 GB up to 4,6 GHz. Lalu VGA-nya dia menggunakan Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 yang TGP-nya di angka 50 watt. Cuman seperti yang kalian tahu bro, prosesor ini dia dikawinkan sama RAM yang masih DDR4, cuman kapasitasnya gede yaitu 16 GB dan tentunya dia tersolder seperti yang saya bahas di awal. Lalu untuk penyimpanannya, laptop ini sudah menggunakan M2 NVMe Gen 3 yang kapasitasnya 512 GB dan seperti biasa M2 di seri ini cuma ada single slot. Jadi kalau kalian pengen upgrade ini wajib dilepas untuk dikasih kapasitas yang lebih gede. Lalu untuk kelengkapan softwarenya dia sudah dibekali sama Windows 11 plus Office 2021 dan laptop ini juga dibekali dengan layar yang spesial yaitu layar berpanel OLED ukuran 15,6 inch. Resolusi memang dia basic Full HD bukan 4K, tapi untuk kecerahannya ini istimewa bro, dia udah di angka 600 nit, akurasi di angka 100% sRGB, DCI-P 70%, plus dia punya sertifikasi Pantone Validate. Jadi dengan spesifikasi kayak gini, teman-teman yang kerjaannya itu suka untuk desain grafis, entah gambar atau video, dan juga teman-teman untuk menggunakan kebutuhannya yang sering banyak buat render, wah ini cocok buat kalian karena ini laptop juga enak dibawa mobil dengan bobot yang cukup ringan hanya di angka 1,65 kg. Lalu untuk benchmarknya, langsung aja kita kasih datanya sama kalian supaya bisa dilihat tolak ukur. Kalau beli kayak gini, wah ini skip dulu atau malah langsung buku saja kawan. Nah, ini bro, kita sekarang rekam hasil gambarnya itu dari laptop yang resolusinya sebenarnya setara di angka 720p dan di kamera ini teman-teman dapat dua fitur sekaligus. Yang pertama dapat privacy shutter. Terus kalau kalian lagi komunikasi, si Asus ini juga menyematkan AI noise cancelling yang settingannya cukup mudah dan ada di settingan My Asus. Lalu misalkan teman-teman membuat laptop ini untuk kebutuhan basic misalkan ngetik ataupun untuk copy paste data, dia ini udah dikasih bro keyboard yang full size, ada backlight
LED warna lampu putih, serta colokan I/O port yang cukup lengkap, yang posisinya itu terletak di bagian kiri dan juga di bagian kanan. Lalu bro, laptop ini juga dibekali dengan sistem security berupa fingerprint yang posisinya terletak di bagian tombol power pojok kanan atas. Dan kalau dilihat memang sekilas kayak nggak ada fingernya, padahal dia ada di tombol power ini. Terus misalkan teman-teman menggunakan laptop ini untuk berbagai aktivitas yang beda, contohnya untuk browsing, kita nggak butuh performa yang tinggi. Dan juga seketika itu teman-teman tiba-tiba ingin menggunakan laptop ini untuk kebutuhan bermain game atau cari hiburan, kalian tuh cara untuk memaksimalkan performanya dikasih tombol pintasan lewat tombol FN sama F supaya lebih mudah untuk memaksimalkan performa laptop ini. Dan catatan saya, misalkan teman-teman menggunakan laptop ini untuk kebutuhan yang berat, entah render ataupun bermain game, mendingan sekalian di-charge bro, karena kalau kalian nggak nge-charge ya otomatis performanya akan menurun. Dan sebenarnya cas yang dipakai di laptop ini dia juga tidak terlalu gede, jadi enak-enak aja untuk dibawa kemana-mana dengan kapasitas 120 watt dan colokannya bulat kayak gini. Lalu misalkan teman-teman ingin melihat fitur-fitur yang nggak ada di seri Asus VivoBook yang lain, teman-teman tinggal masuk aja ke settingan My Asus, dan saya punya sebuah settingan yang cukup unik, yaitu mode target yang bisa membuat baterai kalian ini lebih awet bro. Karena dengan fitur ini teman-teman itu bisa meminimalisir penggunaan baterai dan hanya meng-highlight apa yang akan kalian gunakan supaya area itu lebih terang dibanding aplikasi-aplikasi yang lain yang nggak terpakai. Ini sangat bermanfaat sekali dan saya jarang menemukan seri ini untuk fitur unggulannya di seri Asus yang lain. Terus laptop ini juga kalau kita pakai, dia ini selain enteng, untuk bodinya juga cukup eksklusif dan sudah memiliki standar military grade 810H. Jadi dia udah teruji untuk beberapa pengetesan. Terus kalau kalian beli, seri Asus VivoBook ini juga dilengkapi dengan tas backpack yang nyaman untuk dibawa kemana-mana. Jadi overall laptop ini harganya udah lebih kompetitif lah bro, di harga cuma 13 jutaan, cuman tinggal kalian sesuaikan aja. Kira-kira kalau budget 13 jutaan mending beli ini atau mending beli seri gamingnya. Karena sekarang seri gaming di semua merek untuk harga 13 jutaan ini juga punya spek yang powerful, tapi harus kalian catat untuk seri gaming rata-rata layarnya masih belum akurasinya sebagus ini, alias belum 100% sRGB. Ya udah, mungkin cukup. Terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Laptop yang tipis dan powerful yang punya Nvidia RTX Studio bro. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.